semangat. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sama-sama bilang sama Miss. Karena Tuhan Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Karena Tuhan Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan mulai dari sekolah minggu kita. Mari adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita akan memuji dan bersukacita buat siapa? Tuhan Yesus. Nah, mari semuanya bangkit berdiri. Ayo semangat, bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu pujian. Sebelum itu adik-adik dengar dan perhatikan geraknya dan liriknya. Setelah itu lagu yang kedua. Setelah itu kita akan mengulanginya bersama-sama. Adik-adik lihat gerakannya dan dengar lagunya, karena ini mungkin ada yang baru dengar lagunya, tapi lagunya gampang dan tentunya asik. Kita nyanyi. Perhatikan dulu ya. Maksudnya perhatikan dulu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Sudah tahu lagunya? Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, apalagi? Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Bisa? Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Kita nyanyi sama-sama. Nah, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari adik-adik kita nyanyi satu pujian lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Bapakku datang padamu, kita mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita nyanyi dengan kesungguhan, dengan sikap. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Dalam sikap tutup mata dan lipat tangannya sambil menyanyi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, di mana Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus sertai dari awal sampai berakhirnya. Dari puji-pujian Tuhan sampai kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama bilang amin. Jangan duduk. Kita masih nyanyi lagi satu pujian. Nggak apa-apa kakinya capek. Yang penting kita harus bersuka cita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan Miss dan juga dalam kehidupan adik-adik semua. Kalau setuju bilang amin sama Miss. Amin, satu kali lagi bilang aminnya. Kita mau nyanyi pujian yang katakan, kalau kau senang hati bilang amin. Nah, kalau Miss bilang amin, jadi kalian harus teriak nyanyi-nyanyi amin. Oke? Siap. Di sini siapa yang bersuka cita? Miss juga sangat bersuka cita karena kita sudah memuji-muji Tuhan yang sungguh luar biasa, yang telah memberikan kita suara yang baik, yang mau memuji-muji Tuhan. Sudah capek ya? Oke, mari adik-adik silakan duduk. Tarik nafasnya, hembuskan, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap untuk dengarkan firman Tuhan? Siap. Siap Miss, lebih kencang. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap Miss. Nah, adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Lagu minggu lalu sebelum firman Tuhan itu lagu apa? Ada yang masih ingat? Hai kawan, tahukah kamu? Nah, kita akan nyanyi itu lagi. Hai kawan, tahukah kamu bahwa apa? Ada buku yang sangat indah dan menakjubkan. Itu adalah Alkitab. Isinya apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu kita akan mempelajari untuk kehidupan adik-adik semua dan kehidupan Miss. Kita akan nyanyi pujian yang mengatakan, hai kawan, tahukah kamu? Adik-adik tetap dalam sikap duduk, tapi kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Hai kawan, tahukah kamu? Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Sama-sama bilang, kitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, karya keselamatan, karya
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap pribadi kami, terkhususnya anak-anak sekolah minggu, agar ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh mengerti maksud dan kebenaran yang mereka boleh dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus tolong kami semua agar kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang amin. Nah, adik-adik, sebelum Miss mulai, Miss mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang siapa? Tentang pertobatan Saulus. Tentang pertobatan Saulus. Mengapa Saulus bisa bertobat? Mengapa? Karena Tuhan mengasihi Saulus. Saulus itu seorang apa? Seorang ahli Taurat, orang Farisi yang ingin apa? Membunuh siapa? Membunuh orang-orang yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, adik-adik, siapa yang Tuhan Yesus utus untuk pergi ke Saulus waktu Saulus masih dalam keadaan buta? Siapa? Ananias. Benar sekali. Yang Tuhan suruh, yang Tuhan utus untuk pergi ke Saulus adalah Ananias. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dari kisah pelayanan Saulus. Saulus yang tadinya ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, kini dia yang memberitakan nama Tuhan Yesus. Benarkah Saulus ini memberitakan Tuhan Yesus? Apa jangan-jangan Saulus ini hanya berpura-pura? Adik-adik, percayakah Saulus benar-benar bertobat atau dia hanya pura-pura saja supaya dia lebih leluasa, lebih gampang untuk apa? Membunuh bahkan menghasut orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah begitu pelayanannya Saulus? Nah, kita lanjut untuk maaf ya Miss, agak pilek. Kita lanjut dalam ceritanya. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-31. Miss ulangi. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-31. Tema kita hari ini adalah pelayanan Saulus. Sama-sama bilang siapa? Pelayanan Saulus. Nah, Miss baca 55 ayat dan Miss kemudian jelaskan. 19, 1, 2, 3, 4, 5 19 sampai ayat 23 ya Miss baca. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang dari Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi merunding suatu rencana untuk membunuh Saulus." Nah, itu di ayat 23 ya. Miss mau kita belajar dari kebenaran firman ini.
Tadi Saulus yang berkoar-koar, Saulus yang bersemangat untuk membunuh, tiba-tiba dia yang memberitakan bahwa Yesus ini anak Allah, Yesus ini adalah Mesias. Nah, Miss mau tanya, orang-orang Yahudi yang mendengar itu senang kah tidak? Tidak, mereka tidak senang. Wah, ini nih Saulus ini dia mengkhianati, dia ini tidak setia, dia ini orang yang akan apa? Orang yang akan mengajarkan atau memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus benar anak Allah. Nah, adik-adik tahu Saulus dengan apa di situ? Dengan berani, dengan luar biasa dia memberitakan. Pertama, Yesus adalah siapa? Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah apa lagi? Mesias. Itu yang diberitakan Saulus kepada orang-orang yang ada di mana? Di Damsyik. Saulus tidak takut kepada orang-orang Yahudi yang ingin apa? Yang ingin apa? Membunuh Saulus. Nah, adik-adik berani gak tidak kalau misalnya Miss atau Joy atau siapa lagi, Alicia, Felicia, Shane, Excel, Ica, semua adik-adik, misalnya adik-adik bilang Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu ya dia yang sudah menyelamatkan saya. Maukah kamu percaya kepada Yesus? Tiba-tiba ada orang yang bilang, jangan sebut-sebut nama Yesus, saya bunuh kamu nanti kalau sebut. Adik-adik takut kan tidak? Miss juga takut. Saat itu juga tentu Saulus takut, tetapi dia lebih takut kepada Allah, sehingga walaupun manusia mengancam, walaupun orang-orang membenci dia, tetapi dia berkata bahwa aku siap untuk memberitakan tentang Yesus adalah anak Allah, Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Aku siap untuk memberitakan. Nah, adik-adik siap atau tidak? Harus siap, kita harus siap memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Mesias atau Yesus yang menyelamatkan kita. Kita lanjut. Di ayat yang ke-24, Miss baca sampai ayat yang ke-27. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-murid mengambilnya dan menurunkannya dari tembok kota dalam sebuah keranjang. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Yeay, puji Tuhan. Nah, luar biasa bukan? Bisa Paulus? Luar biasa dari mana, Miss? Nah, yang luar biasanya adalah adik-adik lihat bahwa Saulus ingin dibunuh di kota Damsyik, tetapi Tuhan memakai orang-orang untuk menolong Saulus. Saulus bahkan diturunkan dari mana? Dari apa tadi? Dari keranjang. Tembok yang sangat tinggi dia diturunkan dari keranjang, karena semua pintu-pintu gerbang kota itu sudah dijaga. Jadi siapa yang kalau Saulus lewat, kita langsung bunuh saja dia. Karena dia sudah berkhianat. Karena dia sudah tidak setia. Kita harus bunuh orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi Tuhan menolong Saulus. Dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk menolong Saulus. Dan Saulus diturunkan dari mana tadi? Dari apa? Dari keranjang, tembok yang sangat tinggi, dia diturunkan dari keranjang. Bayangkan tuh adik-adik,
Adik-adik ini pernah lihat tembok yang tinggi-tinggi. Jadi dia itu diturunkan dari keranjang, turun. Wah, dalam pemberitaan Injil, dalam memberitakan Yesus, ternyata tidak gampang. Banyak orang-orang yang ingin membunuh kita, banyak orang-orang yang membenci kita, banyak orang-orang yang akan menganiaya kita. Tapi tidak perlu takut, karena ada siapa yang menolong kita. Sama-sama bilang, karena ada Tuhan Yesus, saya tidak perlu takut. Sama-sama bilang, karena ada Tuhan Yesus, saya tidak perlu takut. Hai, benar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semangat ya dengar ceritanya. Lanjut. Sebelum itu Miss juga lupa. Sebelum itu adik-adik tahu ternyata tiba Saulus di Yerusalem, orang-orang yang percaya kepada Yesus pun takut kepada dia. Seperti Miss bilang tadi, jangan-jangan Saulus ini berpura-pura. Tapi ada yang menerima dia. Siapa namanya? Sama-sama bilang, Barnabas. Siapa? Barnabas menerima Saulus dan dia mengatakan kepada mereka bahwa Saulus ini orang yang berani memberitakan nama Yesus di kota Damsyik. Nah, adik-adik, kalaupun kita saat itu dalam keadaan susah, dalam keadaan mendesak, dalam keadaan terjepit, tapi ingatlah Tuhan Yesus akan mengirim orang-orangnya untuk menolong kita. Nah, adik-adik, Miss lanjut di ayat 28 sampai ayat yang 31. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajarkan dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah itu hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mereka membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dan dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini Tuhan Yesus tetap memakai Saulus yang walaupun saat itu Saulus adalah orang-orang yang ingin membunuh, tetapi Tuhan Yesus telah menetapkan Saulus, telah memilih Saulus untuk memberitakan nama Yesus. Dan dia dengan berani sampai di Yerusalem dia tetap mengajar bahwa Yesus adalah siapa? Adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias. Nah, Miss ingin bertanya kepada adik-adik, siapkah adik-adik untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Siapkah adik-adik? Masih takut, Miss. Takut nanti dijauhi teman, takut nanti dibenci sama teman, takut nanti dibilang, ih kamu ajar-ajar saya. Takut begitu, Miss. Kita tidak perlu takut, karena apa? Karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan adik-adik harus tahu dari kecil, adik-adik telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik juga harus siap untuk apa? Memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, dalam pelayanan ini, dalam pelayanan Saulus, kita belajar ya adik-adik bahwa kalaupun kita sudah berdosa, kalaupun kita sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap bisa memakai siapa saja untuk melayani Dia, untuk memberitakan firman itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kesempatan hari ini Miss mau berdoa buat kita semua agar dari kecil kita mau memberitakan Yesus. Kita mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat kita. Walaupun orang-orang di luar sana mengatakan itu tidak benar, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu. Tapi kita harus punya iman dan kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Bilang sama-sama, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi sama-sama kita bilang, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, Miss, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Pelayanan Saulus kita minggu depan juga kita akan tetap belajar bagaimana Saulus melayani orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa. Nah, kita akan belajar itu minggu depan. Jadi adik-adik tetap mempersiapkan dirinya. Nah, Miss mau berdoa dan kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita sekaligus doa firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya dan Miss mau berdoa buat kita semua agar kita semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan terlebih lagi anak-anak yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan Yesus dari kisah pelayanan Saulus. Kami percaya Tuhan, Saulus boleh melayani Tuhan, Saulus boleh memberitakan nama Yesus walaupun dia ingin dibunuh, tapi kami tahu Tuhan Yesus selalu menolong dia. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Tuhan terus tumbuhkan iman mereka. Tuhan terus pakai mereka ya Bapa. Biarpun mereka hari ini masih kecil Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus tersebar lewat kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menaruh keberanian bagi anak-anak sekolah minggu untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah penyelamat seluruh dunia yang berdosa ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu mereka boleh menjadi anak-anak yang membawa kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa buat anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Tuhan Yesus memberkati masa kecil mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka benar-benar mengenal Yesus sebagai pribadi juru selamat mereka ya Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan buat pendidikan mereka. Tuhan, Yesus memakai mereka, Tuhan Yesus memberikan hikmat, kecerdasan, bahkan kekuatan, kesehatan selalu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Dan orang tua dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mereka mendidik anak-anak ini ya Bapa, Tuhan juga memakai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur hari ini. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama bilang, amin. Oke adik-adik, kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar dan ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Mari semua bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih nyari. Oke, selamat siang dan shalom adik-adik. Bye.